Shalom saudara, banyak orang ingin memiliki kekayaan berlimpah. Namun pertanyaannya, setelah mendapatkan kekayaan, bagaimana menggunakan kekayaan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini, kita akan membahas tentang penyalahgunaan kekayaan. Mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini, salah atau dosa nggak sih mengumpulkan uang ataupun harta lalu menjadi kaya? Pertanyaan ini seringkali muncul dalam benak kita sebagai orang percaya, karena kita merasa uang dan harta kekayaan erat kaitannya dengan kehidupan dunia dan bukan bagian dari kehidupan saleh orang Kristen. Tentu saja, pemikiran ini tidak benar sepenuhnya, karena Tuhan juga ingin agar setiap anaknya menikmati kehidupan yang baik, layak, dan diberkati selama di dunia ini. Namun, Dia ingin agar hati kita tidak melekat pada kekayaan itu, dan kita memperoleh serta mempergunakan kekayaan tersebut dengan cara yang benar. Sebagai contoh, setelah kita mendapatkan uang, maka uang tersebut dapat digunakan sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, seperti makan, tempat tinggal, transportasi, dan juga membiayai uang sekolah atau kuliah. Bahkan kita juga bisa memakai uang dan harta kekayaan kita untuk menolong orang lain yang membutuhkan tentunya, dan memuliakan Tuhan. Di mana hari-hari ini pun kita diingatkan untuk memberi dalam kemurahan. Oleh karena itu, mengumpulkan harta tidaklah salah dan bukanlah dosa, selama hati kita tidak melekat pada kekayaan itu. Dan kekayaan itu diperoleh serta digunakan dengan tujuan yang benar, berguna, dan bertanggung jawab. Kita dapat melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dari Arimatea, dan Lydia pedagang kain ungu dari Tiatira juga adalah orang-orang yang diberkati dengan kekayaan. Artinya, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun Alkitab melarang orang percaya memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak halal dan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 1-6, Yakobus mengecam orang-orang kaya pada saat itu karena mereka menyalahgunakan kekayaan. Mereka bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang bekerja pada mereka dan hanya memperkaya diri tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Kekayaan menjadi tujuan hidup mereka, dan ini merupakan gambaran cinta akan uang, di mana karena seorang ingin kaya, ia menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan itu dan menggunakannya untuk kepuasan diri. Menurut Yakobus 5 ayat 1-6, ada 3 dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekayaan. Yang pertama, menahan upah. Tindakan menahan upah merupakan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan. Dalam Yakobus 5 ayat yang keempat, orang-orang yang kaya tidak membayar upah buruh sebagaimana yang telah disepakati menurut nilai dan waktunya. Orang-orang ini menahan upah dengan cara yang curang. Mereka terus memperkaya diri dengan cara menindas buruh mereka sendiri. Mereka tidak mempedulikan hukum Tuhan tentang orang upahan, dan ini adalah dosa. Yang kedua, menggunakan kekayaan untuk kepuasan daging. Yakobus 5 ayat 5 menggambarkan bagaimana orang-orang yang telah menerima kekayaan menggunakannya untuk hidup mewah, berfoya-foya, serta memuaskan keinginan hati dan daging mereka. Tentu saja, ini bukanlah tujuan yang dikehendaki oleh Tuhan dan merupakan suatu dosa. Sekalipun kekayaan itu diperoleh dengan cara halal, kita tidak boleh menggunakannya untuk kepuasan diri sendiri. Di sini, Yakobus tidak melarang orang percaya menjadi kaya karena berkat Tuhan. Tetapi kekayaan yang berlimpah itu harus digunakan untuk rencana dan kehendak Tuhan serta memuliakan Tuhan. 3. Menguasai pengadilan. Yakobus 5 ayat 6 memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang dengan kekayaan mereka ikut mengadili, menghukum, dan bahkan membunuh orang benar yang tidak dapat melawan. Pengadilan pada masa Yakobus dikuasai oleh orang-orang yang dengan kekayaannya menyuap para hakim dalam memberi putusan. Para buruh yang benar tetapi miskin dikalahkan dengan putusan yang tidak adil dan mereka tidak dapat melawan kembali. Selanjutnya dalam Yakobus 5 ayat 1-3 terdapat konsekuensi bagi orang-orang yang mempergunakan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Yang pertama, mereka mengalami kesengsaraan. Yang kedua, lenyapnya kekayaan mereka. Dan yang ketiga, rusaknya watak mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, Tuhan tidak melarang kita menjadi kaya. Namun jangan sampai kita memperoleh kekayaan dengan cara yang salah
dan bahkan menyalahgunakan kekayaan tersebut. Di sini, kita diminta untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang benar, tidak menindas dan merampas hak orang, serta tidak menghalalkan segala cara. Setelah kita mendapatkan kekayaan tersebut, marilah kita pergunakan untuk memberi dengan murah hati kepada sesama dan memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Biarlah kita menjadi orang-orang yang dipercayakan harta kekayaan dari Tuhan dengan tetap melakukan kehendak-Nya serta memuliakannya lewat kekayaan kita. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, mari buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya percaya hari ini kita semua bersuka cita, amin. Haleluya, haleluya. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kemarin kita telah merayakan tahun baru Imlek. Saya rindu Bapak Ibu, salam kanan kirinya katakan selamat tahun baru. Selamat tahun baru, selamat beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik, Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami, pujian kami, sembah kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kau hadir di tempat ini Tuhan, menjamah, melawat, mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan sama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan yang ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari lebih lagi katakan oleh karena. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari angkat sembah
bebaskan rohmu. Sembah Dia yang layak disembah. Dia yang layak beri pujian yang terbaik. Dia yang layak terima pujian. Dia yang layak terima sembahmu yang terbaik. Haleluya, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan. Buat kasih dan penyertaan Tuhan yang semakin hari Tuhan terus bertambah dalam hidup kami. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Mari bawa sembah. Bebaskan rohmu, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, kami gak takut Tuhan. Sebab kami percaya Engkau menyertai setiap kami. Engkau selalu menuntun kami, bahkan menggendong kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Ini iman kami Tuhan. Katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, nyatakan imanmu sama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mau lebih lagi sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saya rindu Bapak Ibu Saudara katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku. Ini iman kami Tuhan. Lebih lagi katakan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan kebajikan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Kebajikan kemurahan
kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan berkat-Mu berlimpah bagi setiap kami. Kami mau naikkan pujian lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus, umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang terbaik. Katakan wuhu. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dahsyat di hadapan Tuhan. Kita mau menari bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Serukan, oh, oh, oh. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Sekali lagi lebih dahsyat. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Oh, 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 oh. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi lebih dahsyat. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Serukan, oh, 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 oh. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada. Ini iman kami Tuhan. Katakan Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Mu digenapi. Yesus, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Su Yesu I want, Su Yesu I need, Su Yesu I tahu, secinta Kau semua. Su Yesu I want, Su Yesu I need, Su Yesu I tahu, secinta Kau semua. Haleluya. Umat Tuhan yang dicintai, katakan haleluya. Katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, waktu kita nyanyikan ini kita saling berhadapan untuk kanan kirinya. Kasih sarangnya buat kanan kirinya. Sama-sama kita mau nyatakan ya. Siap saudara, yang siap katakan amin. Yang siap katakan haleluya. Mana tangannya? Tangannya. Yesus cinta saya, sarange. Yesus cinta kamu, sarange, sarange. Cinta semuanya. Sekali lagi Bapak Ibu saja. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi dengan iman. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Katakan firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ini iman kami, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi. Haleluya, tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus. Katakan haleluya. Kita adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, amin. Kita mau lebih lagi naikkan pujian dan sorak-sorai yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Haleluya. Sekali lagi dengan dahsyat.
pujian yang terbaik bagi Yesus. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintamu bagiku, terlalu mustahil untuk diselami. Hebat kuasa bagiku, katakan cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dan maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Tepuk tangan di atas kepala, katakan haleluya. Naikkan pujian yang dahsyat sekali lagi di hadapan Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, katakan cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Bagi siapa? Katakan besar, kasihnya lebar, dan maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segala. Sekali lagi, ku dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Yang cinta Tuhan katakan haleluya. Ini pujian kami, ini cinta kami Tuhan. Ini setiap anak-anak-Mu Bapa. Haleluya. Besar kasihnya lebar, jauh maha besar bagiku. Sekali lagi, hanya besar kasihnya lebar, jauh maha besar bagiku. Sekali lagi, cintanya besar, kasihnya lebar, jauh maha besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, jauh maha besar bagiku. Sama-sama katakan, ku dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Katakan haleluya Yesus. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi, lebih lagi, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang selalu mencintai kami Tuhan. Tidak akan pernah kami ragu, tidak akan kami menyesal Tuhan, kami tidak akan pernah bimbang mengikutimu Tuhan, mengiringimu Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengikuti
tangan dan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi. Ini kami Tuhan, kami mau melayani. Ini kemauan kami Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari umat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan sekali lagi. Melayani, Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tuhan, terima kasih untuk pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada masih dalam kondisi baik, sehat, kami percaya semua perlindungan Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Segala doa kami akan menerima jawabannya. Dan tahun ini adalah tahun penuaian, di mana yang kami pernah tabur, semuanya akan menuai di tahun ini. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu, dan firman yang kami dengar hari ini membuat kami lebih mengerti lagi apa itu menjadi seorang Kristen. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama saya ucapkan apa? Sinien Kuaile. Ya, Gongsi Facoy ya. Sinchun Kyonghi katanya. Haleluya. Baru belajar ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya wajahnya Cina tapi nggak bisa ngomong China Mandarin ya. Kena maklum Cina Jawa ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa semua diberkati Tuhan ya. Dimasuk tahun Imlek kita boleh dapat berkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, banyak orang, saya waktu menyiapkan khotbah ini, sebetulnya hari ini saya nggak rencana khotbah soal ini. Ya, tapi tadi pagi saya dapat Tuhan suruh jelaskan soal Imlek. Jadi khotbahnya berubah. Persiapannya berubah, tapi Tuhan siapkan, saya memang sudah mempersiapkan ini jauh sebelumnya, tapi kalau saya nanti khotbahkan di minggu berikutnya, mungkin kurang up to date, karena kita baru merayakan yang namanya Imlek. Betul ya? Banyak orang seringkali sebagai orang Kristen pernah tanya, Pak, orang Kristen boleh nggak sih merayakan Imlek? Ya, nanti kita jawab Bapak Ibu sekalian. Kita tahu bahwa Chinese New Year ini dihitung berdasarkan show ya, ada beberapa kita tahu banyak diajarkan hari ini, mungkin melihat ya, tahun ini katanya show apa? Show ular. Ularnya pakai ular apa lagi? Ular kayu katanya. Ya Bapak Ibu sekalian, kita melihat apa sih kelihatannya seperti apa. Orang Kristen boleh nggak sih percaya seperti itu? Supaya kita tahu, kita baru merayakan bulan tanggal berapa ya? Rabu kemarin ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita lihat next berikutnya.
kalau kita boleh mengerti sejarah dari Imlek sebelumnya, ya Bapak Ibu sekalian, ini bukan ada sangkut pautnya dengan agama. Jadi banyak orang yang mengatakan, oh ini kalau agama ini boleh, kalau Kristen enggak. Sekali lagi namanya perayaan Imlek tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Tapi lebih ke etnis. Ini adalah budaya orang-orang Tionghoa. Ya. Apapun dia nanti sudah berubah menjadi agama Kristen, bukan berarti tidak menghargai budayanya. Yesus pun juga menghargai budaya. Ingat pada waktu Yesus bilang ada kebiasaan-kebiasaan zaman Yahudi dahulu. Dan ini juga sama. Sebagai orang Kristen kita menghargai. Walaupun kita sebagai orang Kristen. Tapi tentu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu kalau kita melihat. Zaman dulu ini merupakan perayaan. Perubahan pergantiannya musim. Makanya kayak Bapak Ibu sekalian setiap Imlek itu selalu jatuh di bulan Januari atau Februari. Nggak pernah di bulan yang lain. Coba lihat nih. Tapi tanggalnya tidak sama. Kenapa? Karena itu selesainya musim dingin memasuki musim semi. Spring Festival. Ya, kenapa? Karena itu pada waktu zaman itu orang-orang mereka banyak pekerjaannya sebagai petani. Ya, tentu yang namanya petani tidak mungkin bisa bercocok tanam dalam musim salju, musim dingin. Begitu mereka mulai masuk Januari, Februari dan mulai musim spring dan mereka merayakannya sebagai perayaan Imlek yang kita kenal sekarang. Ngerti ya Bapak Ibu sekalian? Jadi sebetulnya ini adalah perayaan bagaimana mereka merubah musim dan mereka mulai menabur. Kenapa menabur? Ya tentu mereka mempersiapkan tanah dan mereka berdoa dalam tahun itu mereka diberkatin. Jelas ya? Bapak Ibu sekalian, kalau semua orang kalau waktu Imlek selalu mendoakan. Doanya malah gongsi facoy ya. Artinya apa? Semoga makmur dan kaya. Loh, ya Bapak Ibu sekalian, orang mikirnya kaya semuanya ya. Tentu kita orang Kristen melihat kekayaan itu beda ya. Kaya tidak hanya soal uang. Betul ya? Kaya kita diberkatin sehat, keluarga baik, itu juga namanya kaya. Dan ini adalah sesuatu budaya dan ini kita lestarikan. Kamu mau berubah agama pun tetap kita ada. Jadi jangan dibilang orang Kristen tidak boleh, karena ini budaya. Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat dalam musim dingin mereka tidak bisa melakukan apa-apa dan mereka masuk musim semi dan mereka mulai mengerjakannya. Hal berikutnya yang kita lihat, next berikutnya, saya di sini banyak melihat ada beberapa orang yang pakai baju merah. 1, 2, 3, 4, 5. Saya memang sebetulnya salah kostum. Karena tadi khotbahnya bukan soal Imlek. Mau khotbah soal penuaian. Tapi Tuhan bilang ganti infokan soal Imlek. Supaya kita mengerti, karena ini sebetulnya khotbah saya juga nanti soal keumas. Saya minta juga anak-anak muda tahu soal ini. Ya, jangan cuma orang tua yang tahu, tapi anak-anak muda juga tahu tentang budaya yang namanya Imlek. Betul ya Bapak Ibu sekalian? Kalau kita ngomong soal merah, kenapa kalau Imlek itu kelihatannya semuanya merah-merah? Warna favorit Imlek itu 2, merah dan gold. Ya, jadi kalau saya waktu bikin hampers, saya bilang, kita bikin desain yang merah atau emas. Itu orang Cina paling senang warna emas. Jangan putih katanya. Benar ya? Jangan hitam katanya ya. Merah dan emas. Bukan suatu hal tapi suatu kebiasaan. Dan menandakan apa? Kalau merah itu menunjukkan suatu sukacita, keberhasilan, kesuksesan, itu merah. Ya, bukan warna partai loh ya. Haleluya. Ya, lalu emas juga menandakan apa? Simbol kekayaan, ya. Keberuntungan. Orang suka menggunakan simbol-simbol seperti itu, ya. Makanya banyak di acara-acara itu gunain lentera-lentera semuanya warna merah, tulisannya emas. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang menjadi budaya. Bagaimana orang menggunakan warna merah, ya. Makanya amplop-amplop pun juga warnanya isinya juga haleluya. Haleluya. Ya, jangan yang hijau ya, yang merah. Haleluya. Bapak sendiri yang ngomong ya tadi ya. Haleluya. Oke, begitu kenapa? Orang Kristen merayakan Imlek, ya. Sesuatu yang kita penuh sukacita, ya. Nah, pertanyaannya. Banyak orang bertanya, next berikutnya. Jangan mempercayai ramalan. Nih orang Kristen yang harus dilakukan pertama. Jangan percaya ramalan atau show. Ya, tahu ya Bapak Ibu sekalian? Jangan percaya, ayatnya ada. Di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Tetapi,
Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ya, artinya apa? Kalau kita ngomong sio sekarang, Pak, ini tahun ular. Tahun ular nanti begini-begini. Banyak orang yang mau memberikan prediksi kalau tahun ular seperti ini, seperti ini. Ada orang yang percaya, wah, siomu apa? Ini. Oh, kalau gitu jangan cari jodoh yang sionya ini. Nanti jong. Nanti keluarga nggak bahagia. Pernah ada salah satu keluarga yang kita layani. Anaknya satu mendapat perlakuan yang tidak baik karena gara-gara katanya sionya jong. Bapak Ibu sekalian, anak ini lahir tahun kapanpun itu baik. Kalau dia tahu ya, kamu percaya seperti itu, ya jangan dilahirkan tahun itu. Programnya yang benar. Benar dong? Kan kamu tahu lahir 9 bulan, lahir tahun ini, bulan ini, sionya ini kalau dia percaya seperti itu. Lalu setelah lahir mereka nggak dapat perlakuan yang baik. No. Saya mau katakan itu semua anak dari Tuhan. Kamu bisa punya anak itu juga berkat dari Tuhan. Jangan pikirkan nanti tunggu sio. Makanya waktu tahun 2000, itu paling banyak orang lahirin. 2000. Kenapa? Itu pas tahun 2000, sionya naga lagi. Katanya kalau sio liong paling bagus katanya. Gua nggak percaya ya, semua sio bagus. Ya. Makanya sio itu ada yang bilang apa? Oh, tikus. Ini urutan sio nih. Oh, tikus, apa nih, kerbau, apa dan lain sebagainya. Yang terakhir babi. Makanya bilang, kenapa kok tikus nomor 1? Wah, makanya ya sionya tikus ya rajin. Terus yang kedua, pantesan lo sio babi, males lo. Ya ampun, jadi kita tuh dipikirkan kayak binatang. Kita ini, kalau tanyain siomu apa? Sioku Yesus. Haleluya. Supaya apa? Karakter saya seperti Yesus. Bukan seperti binatang ini. Nah, ini ada cerita aneh lagi nih. Kenapa tikus nomor 1? Kenapa babi terakhir? Katanya ada lomba waktu itu. Lomba cepet-cepetan nyebrang sungai mau masuk surga katanya. Surga dewa-dewa dulu. Ayo siapa duluan? Oh, kebalapan. Ada tikus, ada kucing. Kucing sama tikus itu bersahabat. Tapi waktu lomba, ternyata dia nggak bisa bangun pagi. Katanya kerbau suruh bangun pagi. Dia kan suka kerja. Kalau kerja, kerbau kan katanya suka kerja nih. Kerja di sawah pagi-pagi. Katanya kucing sama tikus naik di punggung kerbau. Lalu tikusnya loncat masuk duluan. Kucingnya jatuh. Kayak gitu-gitu tuh kisahnya, aneh-aneh. Jadi tikusnya masuk duluan. Babi yang terakhir katanya. Nah makanya saya lihat, sio nggak ada yang kucing. Bener ya? Nggak ada kucing kan? Adanya gini kucing katanya. Katanya kucingnya nggak masuk katanya. Ini aneh-aneh ceritanya. Saya bilang, tikus bisa kucing, anjing segala macam, I don't care. Yang penting saya percaya Yesus. Ya, kadang-kadang kita terus akhirnya apa? Kita lihat dulu waktu zaman saya muda itu, seringkali lihat koran atau majalah, cari di bagian zodiak. Kalau Tionghoa itu Sio, tapi kalau orang Greek, orang Yunani, taunya zodiak, Gemini, ya, Aries, segala macam gitu kan ya. Ya, nanti kalau sudah lihat itu begini, ditulisin. Gemini, asmara. Mulai pendekatan hari ini. Wih. Faktor keuangan. Hati-hati investasi. Dana keluarga. Hati-hati keributan. Nah gitu. Jadi akhirnya kita tuh percaya dalam otak kita apa yang dikatakan zodiak. Ada yang bilang, wah, kok hari bintangnya apa? Oh, kok hari Gemini. Wah, kok Gemini bilang? Berarti kok hari Playboy. Loh, kok bilang Playboy? Gemini Playboy katanya. Oh, bintangnya ini, bintangnya. Nggak percaya gua anak Tuhan, saya bilang. Ngerti ya Bapak Ibu? Jangan terus diimanin. Kamu seperti itu diimanin. Saya tikco ini. Wah, saya hari ini nggak boleh begini. Be careful. Be careful, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa semua ini berkat dari Tuhan. Ya, bukan dari ramalan. Oke? Anak-anak Tuhan percaya kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Oke? Nah, ini berikutnya nih. Yang kedua. Tidak menggunakan karakter naga, leong atau singa atau ular. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 demikian bunyinya. Perikopnya naga dikalahkan.
Maka timbullah peperangan di sorga. Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Ya, ini malaikatnya Michael. Ya, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wow, malaikat Tuhan punya malaikat, iblis juga ada malaikat, namanya malaikat istilahnya. Jadi semua paling berperang di sana. Ya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Berarti naga tidak ada di sorga. Dan naga itu besar, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Berarti malaikat-malaikatnya ini adalah pengikutnya setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini dalam firman ini di Wahyu sudah diprediksi bahwa naga itu ada di bumi. Dikatakan apa? Dilemparkan ke bawah dan untuk menyesatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sejarah dari barongsai atau orang bilangnya the lion dance, itu mereka percaya apa? Pada waktu itu banyak sekali kisah-kisah yang ada di zaman dulu. Ya, mereka menggunakan warna merah dan warna yang beraneka ragam, warna-warni. Dan mereka menciptakan suara yang kencang, dung dung deng, dung deng, dung deng, gitu. Katanya untuk ngusir setan. Katanya bisa untuk merubah aura negatif jadi aura positif. Nah, ini adalah kepercayaan seperti itu. Naga itu dipertontonkan nari tarian untuk mengusir setan katanya. Untuk mengusir aura yang tidak baik. Untuk membersihkan daerah itu. Mengusirkan roh jahat dengan menggunakan warna-warna yang mencolok. Itu kepercayaan mereka. Tapi kita percaya sebagai anak Tuhan. Yang bisa mengusir setan itu hanya nama Yesus. Bukan karena kencang-kencang begitu. Bukan karena teriak-teriak, bukan karena tarian beraneka ragam. Dan kita percaya, sebagai mereka percaya bahwa budaya mereka seperti itu. Bahkan ada ceritanya, barongsai ini diciptakan kenapa? Karena waktu perang. Waktu perang, suatu jenderal mau hampir kalah, dia menciptakan patung yang besar, boneka yang besar, yang menakut-nakuti dari jauh. Sehingga seolah-olah ada binatang yang mengerikan yang ada di sana, sehingga mereka menang. Ada kisah seperti itu. Ada kisah lagi, mitos yang menunjukkan seperti apa. Karena ini masuk dalam masa penanaman, ya, supaya tanaman hasil bumi mereka tidak diganggu oleh nian, katanya nggak tahu iblis jahat, mereka menciptakan yang namanya barongsai. Mungkin kalau zaman sekarang kayak orang-orangan padi kali ya. Nakut-nakutin supaya tidak diganggu. Seperti itu. Itu ada mitos-mitos yang terjadi yang selama ini kita pernah percaya. Sehingga menggunakan barongsai. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak Tuhan, ada mitos yang kita percayai dan kadang-kadang yang tidak masuk akal. Kita bilang, Pak ini mau sinca, katanya nggak boleh potong rambut. Pak ini sinca Pak, nggak boleh buang sampah. Sinca nggak boleh mandi katanya. Nggak boleh motong, nggak boleh nyapu katanya. Bener ya? Kalau sapu nanti rezekinya keluar. Loh, kalau motong nanti rezekinya kepotong. Saya percaya katakan tidak perlu percaya hal-hal yang seperti ini. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Kamu itu diberkatin. Ya, ngerti Bapak Ibu sekalian. Jadi ada mitos-mitos yang kita lihat. Ya, tentunya kita lihat. Jangan nanti kalau gini nanti bikin sial loh. Nanti kalau benda-benda tajam, jangan mecahin barang dan lain sebagainya. Nah tentu kita lihat. Kita sebagai orang Kristen kan harus melihat percaya. Ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Ya, karena kita lihat banyak orang menggunakan itu. Saya pada waktu kemarin hari Rabu saya ke Bandung dengan orang tua saya. Ya, waktu itu kita makan, ya, ada liongnya juga. Waduh, saya bilang ini ada liong, kebetulan semua pada lewat meja ke meja. Cari apa coba? Cari angpau katanya. Saya bilang pasti lewat. Gue bilang nggak mungkin liong nggak lewat di sini. Saya bilang kenapa? Walaupun rumah makan itu sempit, pasti lewat. Gue bilang taruhan. Kenapa? Dari cari angpau. Saya bilang saya nggak terlalu banyak. Saya nggak mendekat ke dia ke angpau karena saya tahu bahwa saya tidak sejahtera. Saya belajar untuk tidak. Kenapa? Itu bukan ajaran Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Nanti saya akan lanjutkan kisahnya. Bagaimana nanti soal makan-makan bersama dan hal seperti itu. Ya, karena itu ada mitos yang mengenai soal barongsai. Ya, banyak hal cerita-cerita mengenai barongsai.
bahwa karena soal perang atau karena soal untuk mengusir roh jahat yang mengganggu tanah pertanian mereka. Ya, berikutnya, yuk. Jangan berdoa dan memohon kepada leluhur yang meninggal. Bapak Ibu sekalian, kita lihat Ayub 7 ayat 9 demikian bunyinya. Ya, supaya kita ngerti ya. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Artinya apa? Orang yang sudah mati, sudah putus hubungan dengan yang ada di dunia. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen, kita tidak minta doa, minta berkat daripada orang yang sudah mati. Kita bisa minta berkat dari orang tua kita yang masih hidup. Saya pernah melihat orang kalau sudah mati, di depan fotonya, di depan apa, dikasih buah-buah yang banyak. Kasih makanan yang enak-enak. Saya mau katakan, anak-anak muda di sini, kalau kamu mau kasih makan yang enak, kasih orang tuamu selama dia masih hidup. Bukan pada waktu dia mati. Itu sampai besok juga gak ada yang makan itu. Dan orang Kristen sebaiknya jangan makan yang sudah dipersembahkan. Tahu ya? Kasih yang sudah masih hidup. Kalau mau kasih jalan-jalanin sekarang. Jangan tunggu nanti mati. Mati dibikinkan pompa yang gede, mahal-mahal, nggak ada gunanya. Anak-anak muda, saya juga sehari terus belajar bagaimana saya mau menyukakan orang tua. Lakukan semasa mereka hidup. Kasih makan sekarang, ajak jalan-jalan sekarang. Jangan nanti kalau sudah mati baru yang lain. Ada bahkan orang yang gini, Pak, nanti kalau saya melihat salah satu upacara, pada waktu orang tuanya mati, dia ada orang atau siapa keluarga atau mungkin dibayar, suruh nangis, suruh berdoa katanya. Saya bilang berdoa supaya minta ampun buat yang mati. Saya bilang nggak bisa. Saya mau katakan sekarang nih, Bapak Ibu bisa mendapat pengampunan selama kamu masih bernafas. Ingat omongan saya. Kalau sudah mati, selesai. Makanya sekarang hidup sungguh-sungguh. Jangan nanti kalau mati suruh doain orang lain. Kagak bisa. Keselamatan itu harus your own decision, bukan orang lain. Minta didoakan, enggak bisa, saya bilang. Sudah terima. Makanya kalau orang Kristen, pada waktu kematian, itu selalu ibadah penghiburan. Betul? Kita enggak lagi menghibur yang mati. Yang mati sudah pulang. Kita menghibur yang ditinggal, ngerti? Anak-anak yang ditinggal, keluarga yang ditinggal, supaya mereka happy, supaya tidak merasa kehilangan, itu. Tapi jangan begitu, bukan doain yang mati. Yang mati sudah selesai tugasnya. Tugasnya, makanya khotbahnya apa? Tugasnya sudah selesai, rumahnya sudah jadi. Makanya orang pada waktu meninggal ada yang bilang, Pak, nanti biar dapat rumah. Terus dia bakar rumah-rumahan. Mobil-mobilan dibakar, duit-duitan dibakar. Ya, di dunia nggak punya rumah, di surga dibakar rumahnya katanya. Kirimin rumah, kirimin mobil. Kita itu semua sudah punya kafling di surga, percaya nggak? Amin nggak? Amin. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu tuh sudah dikasih kafling sama Tuhan. Sudah tahu blok berapa? Blok B, mungkin tetanggaan nanti ya. Ngerti Bapak Ibu sekalian, ya? Sudah punya kafling di sorga. Bagaimana? Nah kita ini harus berusaha yang baik untuk bangun rumah kita di sorga. Bukan nanti anak kita suruh bakar rumah-rumahan, suruh bakar mobil-mobilan. Di surga nggak punya rumah, di dunia nggak punya rumah, di surga dibakarin katanya. Nggak bisa begitu, nggak nyampe itu. Yang nyampe itu bagaimana kehidupanmu untuk memberkati banyak orang menjadi berkat, itu kirim material ke surga. Makanya orang Kristen selalu bilang apa? Kalau dia meninggal, berapapun itu usianya, jangan pernah mengutuki. Kasihan ya, mati muda, terkutuk kali. Banyak dosanya sih, bukan? Nggak boleh. Ya, usia manusia itu semua Tuhan yang atur. Oke? Itu pegang dulu nih. Kalau dia meninggal usia berapapun, saya selalu punya iman, rumahnya sudah jadi. Makanya kita ini sekarang harus melayani Tuhan yang sungguh-sungguh.
supaya kita ngirim material kita ke surga. Bukan nanti anak kita suruh bakar duit-duitan, suruh bakar rumah-rumahan, mobil-mobilan. Bukan. You must do your own. Kamu harus lakukan dirimu sendiri untuk bangun rumahmu di surga. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang kita harus belajar. Jangan kita terus minta. Apa yang terjadi? Seringkali orang dipaksa. Banyak orang dipaksa. Kita ikut keluarga baik, tapi kita harus melihat mana yang kita lakukan atau enggak. Jangan terus menyembah-nyembah di tempat kuburan sampai nunduk kepala segala macam. It's not necessary. Saya kalau ke kuburan papa saya nggak pernah minta doa di depan mereka. Sudah meninggal kok. Saya paling kasih bunga, kita bersihkan dan lain sebagainya. Terus ada yang bilang, pamit dulu sama papa, pamit katanya. Kok pamit sudah nggak ada, udah di surga kok suruh pamit. Saya bilang, nanti kalau jawabnya ya, gitu gimana gua? Kabur gua. Kagak ada, itu sudah dikubur ya selesai. Kita merawat betul supaya menjaga baik. Tapi rohnya sudah di sana, surga ini sudah jadi tulang belulang. Bapak Ibu sekalian, kita mau percaya. Bapak Ibu hati-hati. Bagaimana kita menyikapi orang Kristen? Kenapa? Roh ini yang kembali ke surga. Tubuh ini kembali ke tanah. Dan kita menghargai apa yang di dalam kita. Rohnya, bukan tubuhnya. Tubuh ini bisa rusak kok, betul nggak? Tapi roh yang dalam kita ini yang penting. Ya, bagaimana kita harus belajar. Jangan memohon pada leluhur. Mohon maaf nih saya ngomong. Belum tentu yang leluhur kita pun masuk surga kok. Kalau dia nggak terima Tuhan, betul? Tapi kita percaya, kita doakan. Supaya kita anak-anak muda generasi yang baru kita mengerti. Saya pernah ada orang bilang, Pak, saya punya anak 4. Yang 3 boleh deh Pak jadi orang Kristen. Yang 1 jangan. Loh kenapa? Supaya dia doain kalau saya mati Pak. Kasihan amat saya bilang. Jangan Bu. 4-4-nya harus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita mungkin kasih uang banyak, puji Tuhan. Tapi anak yang takut akan Tuhan itu lebih penting daripada harta manapun. Jangan kamu korbankan 1 demi kamu. Dan itu pun kamu sudah tidak merasakan kok. Hati-hati. Makanya saya senang. Saya besok akan khotbah ini di UMAS. Karena kadang-kadang anak-anak takut. Biar generasi yang tua ini yang memulai. Mematahkan kutuk untuk generasi kita ke depan. From your mouth of the parent. Betul nggak? Bapak Ibu saya, ini budaya. Tapi ada budaya yang kita harus lihat dengan konteksnya firman Tuhan. Ya. Next, berikutnya apa? Sama halnya tadi, jangan menyembah patung. Orang selain menyembah patung. Patung itu dibikin manusia. Keluaran 20 ayat 3-5 jelas dikatakan kepada di sini apa? Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Wow, ini serem loh. Orang yang menyembah berhala, lihat efeknya. Membalaskan kesalahan bapakmu kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga, keempat. Nurun tahu nggak? Puji Tuhan, saya punya ayah yang takut akan Tuhan. Hari ini kamu harus break kutuk-kutuk seperti itu. Pak, papaku nyembah berhala, tapi aku terima Tuhan sekarang. Bagaimana aku lakukan? Bagaimana dengan keturunanku? Yuk, terima Tuhan. Patahkan roh nenek moyang. Patahkan kutuk-kutuk yang lama. Supaya tidak ke anak cucumu. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang mungkin sangat keras hari ini saya jawab. Saya jelaskan. Kita sudah terima Tuhan. Mungkin kalau papa-mamahmu mungkin gak merasakan apa yang terjadi. Tapi bagaimana anak cucumu tidak diberkati. Lihat. Kalau sudah kamu hari ini terima Tuhan, kamu terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tinggalkan hal yang jelek. Yang tidak sesuai firman Tuhan. Patahkan kutuknya, minta ampun sama Tuhan supaya tidak ke anak cucu. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting, terutama sebagai orang laki-laki. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan, engkau akan diberkati anak cucumu. Tapi yang saya lihat hari-hari ini, di gereja mayoritas banyakkan perempuan. Cowoknya enggak ada. Tapi pendeta banyaknya cowok, perempuannya sedikit. Betul ya? Lihat, doakan suamimu, doakan mereka supaya mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Laki-laki sebagai kepala keluarga, laki-laki sebagai imam dalam keluarga harus berfungsi. Dan ini kita mau berkati. Jangan menyembah berhala. Patung itu bikinan manusia. Patung itu nggak ada apa-apanya, cuma kayu, cuma apa dari batu yang dibikin oleh manusia. Tapi begitu manusia menyembah itu patung, roh iblis masuk di dalamnya. Karena iblis pengen disembah. Awalnya nggak ada apa-apa, benar? Nggak ada apa-apa. Cuma patung bikinan manusia, tukang pahat, tukang patung dibikin udah buat hiasan. Tapi begitu mereka sembah, iblis masuk. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak hal-hal seperti itu yang kita lihat. Jangan memperlakukan patung segala sesuatu menjadi berhala. Saya nggak tahu apa yang menjadi berhalamu. Banyak berhala, mungkin bukan patung. Mungkin orang barang-barang yang kamu kasihi. Mungkin apa pekerjaanmu menjadi berhalamu karena kau memperlakukan itu lebih daripada yang semestinya. Hati-hati. Lalu apa saja yang kita boleh lakukan? Next, berikutnya. Yang dilakukan untuk merayakan Imlek. Kasih ucapan selamat, ya. Saling mengucapkan selamat. Sinyan Kuaile. Artinya apa? Selamat tahun ini yang benar. Orang bilang kan gongsi facoy. Terus bilang kan? Itu gongsi facoy itu semoga jadi kaya dan makmur. Ya semua yang mau tuh jadi kaya dan makmur. Tapi yang benar Sinyan Kuaile dulu. Selamat tahun baru. Terus tambahin ya, tambahin itu Sinchun Kyonghi. Nah, makanya kalau gini tuh Kyonghi. Loh, ya. Kyonghi. Kyonghi artinya apa? Mengucapkan selamat dengan harapan, doa dan keberuntungan. Makanya kalau lagi pai-pai itu Kyonghi ya, Kyonghi. Terus tambahin, kalau mau tambahin boleh. Gongsi facoy. Loh. Kemarin nih Kelapa Gading banjir ya. Banjir. Kalau banjir jadi ngungsi yuk coy. Ya, mantap ya. Ngungsi yuk coy. Nah, kan dulu ngungsi. Untung Kelapa Gading katanya Gadingnya nggak banjir ya. Katanya nggak masuk. Takut bayar parkir katanya airnya. Enggak ya. Saya bilang jemaat saya aman, rumahnya tinggi-tinggi. Ada yang lantai 10, 20 aman, nggak ada yang banjir ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, malah orang bilang wah hujan, katanya kalau Sinja kok pasti hujan, banyak rezekinya. Lah, orang pikirnya begitu, ya. Karena itu musim, pergantian musim, sehingga Tuhan kasih dia air untuk menyuburkan tanah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu ini sesuatu yang sesuatu yang kita belajar soal budaya. Boleh nggak kita lakukan? Boleh, ini bukan agama kok, budaya sebagai kita orang Tionghoa. Masing-masing culture, etnis pasti punya budaya sendiri-sendiri, betul nggak? Ya, Bapak Ibu sekalian kita lihat ya. Jadi Sinyan Kuaile. Selamat tahun baru. Terus Sinchun Kyonghi, simpelnya Kyonghi aja. Tapi orang sukanya gongsi facai supaya kaya dan makmur. Loh, siapa sih nggak mau kaya ya? Haleluya ya. Kasih ucapan ya. Lalu berikutnya apa? Next. Bagikan kasih Kristus. Nah, kita memiliki berkat lebih bagi. Kasih angpau. Oh, siapa mau angpau? Semua, haleluya. Makanya angpau amplopnya warnanya merah, betul? Sukacita. Terus ada tulisannya Cina emas-emas, betul nggak? Karena berkat, wih, kasih angpau. Katanya Pak, yang boleh dapat angpau yang belum menikah katanya. Yang sudah menikah nggak dapat katanya, benar ya? Terus ada lagi kemarin saya waktu ketemu sama keluarga yang lain, bilang, oh, yang nggak menikah juga nggak perlu dikasih, kalau sudah bisa kerja cari uang sendiri katanya. Nggak tahu benar apa enggak. Ya yang penting berkurang aja ngasihnya gua. Bisa cari kerja loh gini katanya. Katanya yang nggak menikah dan sudah cari uang sendiri nggak perlu katanya. Oh ya berkurang lagi lah. Nggak tahu deh. Ya yang penting kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang menunjukkan kasih Kristus. Jangan pelit ya. Kasih berkat supaya apa kita nggak terikat dengan harta. Kasih berkat buat mereka. Kita kelebihan kita kasih berkat buat mereka. Makanya amplopnya merah biar isinya merah. Amin. Yang ada yang amin di sini. Haleluya. Jos mantap, luar biasa ya. Lalu berikutnya nih, tunjukkan bakti kepada orang tua. Tuh, tugas kita di acara itu kumpul-kumpul, ya kan? Ketemu orang tua yang masih punya orang tua, ya, atau orang yang lebih tua, ya. Orang tua bukan berarti orang tua kita sini, tapi orang yang lebih tua. Jadi hari ini nanti pulang semuanya dapat jeruk. Asik ya. Jeruk kan warnanya kuning. Orang bilang, oh ya kenapa kok jeruk kuning? Biar kayak emas gitu. Wis mantap. Ini percaya orang apa aja lah, cocokologi. Dicocok-cocokin katanya ya.
Ya, supaya tunjukkan bakti kepada orang tua. Berikutnya nih, next. Hargai hubungan, saling mengunjungi dan mempererat hubungan. Tuh, khususnya yang lebih tua. Makanya kalau Imlek itu tendensinya identik dengan makan. Restoran itu kalau lagi Imlek bikin paket sekian juta, sekian puluh juta. Wih, larisnya minta ampun. Saya waktu itu di Bandung, ya di Bandung diajak makan sekeluarga, ya dengan keluarga yang lain. Waduh, lihat makanannya mahal-mahal lagi tuh. Terus ada yang caranya diaduk-aduk tuh, katanya kayak apa tuh nggak tahu tuh. Beberapa sayur diaduk-aduk jadi satu tuh apa namanya? Gua nggak tahu deh. Pokoknya diaduk-aduk aja semua, ya supaya apa? Mereka suka cita dengan makan-makan. Apalagi restoran-restoran sekarang lagi rame-rame kalau Sincia bikin paket, nggak murah loh, mahal-mahal, harus booking, jutaan loh. Waduh, jutaan. Ada abalon, shark fin, sarang burung, bird nest. Waduh, hauce. Ngerti nggak? Itu makanan-makanan yang mewah-mewah, makanan sultan. Waduh, ya lumayan, puji Tuhan. Belum nggak bayar, dibayarin lagi gua. Itu yang luar biasa, ya makan abalon. Waduh, sampai enak-enak makan abalon. Luar biasa berkati. Jadi sesuatu yang luar biasa. Mereka apa? Berani bayar mahal untuk hal seperti itu. Karena apa? Mereka menghargai hubungan. Bagaimana mereka berhubungan dengan lain, saling mengkoneksi. Ya Bapak Ibu sekalian, ini acara-acara yang sangat bagus yang kita bisa kerjakan. Ya, tentu hal-hal yang lain. Hubungan juga sama. Pernah ada yang salah satu orang bilang begini, dia sudah terima Tuhan. Begitu dia terima Tuhan, dia bilang gini, wah, saya kalau diundang keluarga saya nggak mau. Pasti ke kelenteng-kelenteng, pasti begini, suruh begini, saya suruh jongkok-jongkok, suruh begini. Saya bilang, kamu bisa tolak dengan hati-hati. Tapi jangan tolak hubungan. Saya mau katakan, bagaimana kamu mau menjadi saksi Kristus kalau kamu tidak bisa mengerti budaya mereka? Jangan konfrontasi, tapi diplomasi. Tahu? Wah, enggak mau, saya enggak mau datang. Wuh, sok rohani begitu. Hati-hati. Malah akhirnya memberikan orang Kristen kok seperti itu. Orang Kristen dicap tidak menghargai budaya. Tapi kita bisa tolak. Kalau sudah mulai pegang hiu, mungkin bila ditolak dulu. Dia enggak ikut dalam acara itu. Tapi acara yang lain kan makan-makan tetap ikut kan enggak apa-apa. Jos, ya kan? Namanya makan-makan ikut aja. Mantap ya. Tapi kalau sudah yang begitu-begitu kita hindarin dulu. Kasih pengertian. Saya menyembah Tuhan Yesus. Kasih pengertian. Tapi kondisi yang lain kita harus bisa menyesuaikan. Ikutin mereka. Bukan kita menolak. Bagaimana kamu jadi saksi Kristus? Bagaimana mau mengabarkan firman Tuhan dalam keluarga mereka? Katanya firman Tuhan kan juga katakan demikian. Satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diberkatin. Dan melalui hidupmu, biar orang-orang keluargamu juga diberkatin kenal Yesus. Itu yang maunya. Tuhan maunya seperti itu. Budaya nggak bisa dihindarin. Budaya dilestarikan. Tapi ada hal-hal norma-norma Kristen yang harus kita perhatikan. Jelas ya Bapak Ibu sekalian. Supaya kita mengerti bagaimana kita menghargai hubungan dengan yang lain. Jangan kita malah meninggalkan. Akhirnya sok Kristen dan akhirnya kita pergi. Tak mau berhubungan dengan keluarga yang bukan itu. Kita bukan begitu. Walaupun saya melihat banyak orang-orang yang dulunya bukan Kristen, jadi Kristen ditinggalkan keluarga. Tapi orang Kristen nggak begitu. Kamu jadi Kristen, saya nggak kenal kamu lagi. Kita orang Kristen nggak begitu. Kita orang Kristen, karena sudah diselamatkan. Tugas kita untuk menjadikan mereka murid Tuhan. Dan itu yang berat. Walaupun ditolak, tapi kita harus belajar untuk merendahkan diri. Tidak gampang, sulit. Tapi kita belajar sebagai anak Tuhan. Dan kita sebagai orang tua, kita harus belajar mengenai anak-anak. Supaya firman hari ini anak-anak juga dengar. Bagaimana menghargai orang tua semasa mereka hidup. Bukan pada waktu mati nanti. Ya berikutnya. Berikutnya apa? Kita hormati Tuhan. Hormati Tuhan, semua berkat dari Tuhan. Bukan masalah siomu yang menjadikan kamu kaya. Bukan masalah kamu punya kepercayaan yang misalnya seperti saya bintang ini, tidak boleh bulan ini, tidak boleh kerjain ini, enggak percaya. Tuhan yang kasih kamu berkat. Bahkan ada ayatnya, susah payah tidak menambahinya, Tuhan yang berkatin kamu. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, berkati. Kita sudah diberkati dan kita belajar untuk memberikan berkat buat Tuhan. Hormati apa yang kita miliki, semuanya milik Tuhan. Dan kita harus belajar bagaimana kita memisahkan mana yang boleh sebagai orang Kristen dan mana yang tidak. Kalau lampion-lampion boleh, petasan boleh nggak? Boleh, karena petasan pun juga dilakukan pada waktu tahun baru biasa. Bukan adalah agama, tidak ada sangkut pautnya dengan ritual, tapi adalah sukacita. Boleh petasan.
lampion boleh, pakai baju songcam boleh. Tapi hal-hal yang mulai menjurus-jurus tadi yang saya bicarakan mungkin tidak boleh. Urusan sama orang mati, urusan sama binatang. Hati-hati. Ya Bapak Ibu sekalian, binatang kalau babi dimakan cukyok enak, tidak apa-apa. Babi panggang paling jos enak ya. Ya, mantap ya. Kita makan aja, dirica-rica malah. Nah ini modelnya rica-rica. Kalau saya babi panggang cukyok enak atau jos. Masing-masing daerah punya khasnya sendiri cara memasak ya. Ada yang jadi CI ya, silakan. Tidak apa-apa sama aja ya. Yang penting kita lihat bagaimana momen kita Imlek ini sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, jadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Belajar untuk menabur, karena ini musimnya. Makanya ayat ini, firman ini cocok kita lihat. Tahun inilah tahun penuaian. Tanpa menabur, kamu nggak akan nuai. Tanpa menabur, kamu nggak akan nuai. Bapak Ibu sekalian, kalau dibilang penuaian, hati-hati. Kita harus belajar untuk menabur. Kok mulai tegang nih kata menabur nih. Pak, saya nggak mampu Pak, uang saya masih kurang. Belajarlah dari nominal yang kecil. Pak, saya nggak bisa sekian. Sesuai dengan hatimu. Tapi saya meminta belajar untuk menabur. Dari gereja ini saya juga belajar untuk menabur. Sebagai hamba Tuhan. Saya sudah bilang sama bendahara di sini. Bendaharanya saya nggak urusan soal duit. Duit dipakai untuk semuanya sewa operasional gereja. Sebagai hamba Tuhan saya dikasih, kadang-kadang dikasih PK. Saya bilang PK juga saya kembalikan buat orang-orang yang lain. Kalau beli apa segala macam keluar dari uang saya. Tapi saya bilang tahun ini saya nggak mau terima apa-apa. Saya mau menabur semuanya karena saya tahu tahun ini tahun penuaian. Semuanya untuk menabur. Saya melayani Tuhan, saya berikan waktu. Bukan masalah soal ekonomi, tapi Tuhan sudah berkatin saya berlimpah-limpah. Dan apa yang saya lakukan, tidak ada bandingannya apa yang Tuhan kasih buat saya sebelumnya. Mungkin saya bukan orang yang kaya banget. Cukup, tapi saya punya anak-anak yang baik. Saya punya keluarga yang baik. Sampai hari ini saya masih sehat. Karena saya percaya, biar Tuhan kuatkan saya, kuatkan kaki saya untuk melayani Bapak Ibu. Sebagai seorang jemaat di sini. Bapak Ibu jangan takut menabur tempat ini. Jangan takut dipakai buat gembalanya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan, seperti yang Tuhan mau hari-hari kita kerjakan. Belajar untuk menabur, walaupun sekecil apapun. Mulai dilatih dari imanmu. Karena tahun ini adalah tahun penuaian. Tanpa menabur, tidak ada menuai. Kamu menabur angin, kamu akan menuai badai. Dan Tuhan akan berkati. Seperti Ishak memasuki daerah yang baru. Begitu dia menabur di tanah itu, Tuhan berkati 100 kali lipat. Dan tahun ini akan terjadi dalam hidupmu. Saya akan berdoa, sebelum ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, ayo tengok hati kita. Tengok hati kita. Tengok hati kita. Bagaimana kamu selama ini sudah mendapat perlindungan Tuhan. Kalau kau mungkin punya salah, punya hal-hal yang mungkin kau minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, lihat hatimu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Tapi kami boleh Tuhan mengerti maksud Tuhan dalam hidup ini. Kami mau Tuhan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Biar nama Yesus ditinggikan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dosa nenek moyang, budaya culture yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ampuni kami Yesus, ampuni. Saya undang untuk pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita mau menerima perjamuan kudus. Tadi saya katakan, minta ampun sama Tuhan. Selama hidup ini masih ada, nyawa masih bernafas. Ada pengampunan. Minta ampun sama Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan terima kasih untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Ampuni Tuhan, ampuni. Terima kasih buat darah-Mu dan tubuh-Mu yang tercurah. Kami akan mengingat akan kebaikan Tuhan dan akan melakukan bagian kami. Di dalam nama Yesus, silakan roti dan anggur dibagi kami. Oleh kuasa
Sudah dilayani. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Mari angkat tangan kita, roti kita di atas. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan buat kami. Kami boleh sedangan dengan Engkau. Terima kasih untuk penebusan dosa. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk berkat yang tersedia buat kami. Terima kasih, kami hanya percaya sama Yesus, percaya sama Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Kami diberkati dan kami dilindungi. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa yang berulang tahun di bulan Februari. Ada? Tadi pagi ada 3 orang. Hari ini saya bacakan yang ada yang berulang tahun di bulan Februari. Istriku ulang tahun. Istriku ulang tahun. Happy birthday Nanti. to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Siapa lagi yang bulan Februari? Ayo Bu, Eka, ayo. Februari juga. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Bu Ika sudah ulang tahun. Tanggal berapa Bu? Ika? 17 Bu Ika. Istri saya 19. Pak Niko 20. Siapa lagi yang bulan Februari? Valerie. Ayo maju ulang tahun, ayo. Jangan malu-malu. Afai, Valerie, Bu Ika, istriku. Bulan Februari kita berdoa buat yang berulang tahun. Kamu tanggal berapa? Oh 17, oh sama 17. Siapa lagi? Nggak ada? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami diberkati sampai hari ini. Dan kami berdoa di depan kami ada wanita-wanita yang luar biasa. Kami berdoa untuk istri hamba-Mu, berkati dia berlimpah-limpah. Terima kasih kalau Tuhan sudah berikan penolong buat hamba. Terima kasih untuk menjadi ibu gembala di tempat ini. Untuk ibu yang baik buat anak-anak. Terima kasih Yesus. Berkati Devi berlimpah-limpah penyertaan Tuhan yang baik. Berkati Bu Ika juga Tuhan. Berkati apa yang dilakukannya Tuhan buat berhasil. Keluarganya dibuat berhasil. Segala apa yang direncanakan hari bulan tahun ini semuanya dipermudah. Semuanya akan baik, keluarga baik, suami baik, anak baik. Dan juga Valerie, berkati Tuhan masa mudanya ini Tuhan. Kau berkati apa yang dicita-citakannya Tuhan buat berhasil. Anak ini menjadi kebanggaan keluarga dan kebanggaan Tuhan. Berikan talenta untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun ditempatkan. Studinya berhasil, sehat dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiga orang ini Tuhan. Menjadi wanita yang perkasa. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Keluar masuk mereka dilindungi Tuhan. Tidak ada sakit penyakit mara bahaya yang dapat masuk dalam kehidupan mereka. Panjangkan umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Tadi pagi ada, siang ini juga ada lagi ulang tahun. Oke? Anak sekolah minggu dulu? Oke. Anak sekolah minggu mau perform. Shalom semua Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sinian Kuaile. Anak-anak sekolah minggu hari ini mereka ingin memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biar laut pujian ini nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada Jojo. Ada Katie. Lagi ngapain, Jo? Nah, kamu tahu nggak ini apa? Coba, Kitty lihat. Oh, ini mah aku tahu. Ini kue keranjang kan? Kue khas perayaan Chinese New Year. Betul, 100 buat Katie. Karena cakapnya udah betul, ini kue keranjang Jojo kasih buat Katie. Ih, asik. Makasih ya. Tumben kamu bagi-bagi kue. Iya, soalnya di rumah ada banyak nih kue keranjangnya.
sebentar lagi kan perayaan Imlek. Nggak cuma kue keranjang, di rumah ada nastar, kue lapis, kastengel. Wah, pokoknya banyak deh. Wih, seru tuh. Pasti banyak tamu ya yang ke rumahmu. Iya dong, nanti dapat angpau juga. Kamu datang ke rumah ya nanti, ada banyak makanan loh. Sip, pasti aku datang kok. Nanti aku ajak sama Joy juga ya. Happy Chinese New Year. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam hidupku. Ku memuji-muji Allah yang tahu. Wah, 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 wah. Tanya gerang akan melihatkan kebenaranku. Lalu berteriak kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya di dalam hati. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya di dalam hati. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah yang tahu. Wah, 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 wah. Hanya kurang akan melihat dan takut. Percaya kepada Tuhan. Cinta saya, Yesus I need, Yesus ada, saya tahu semua. Yesus saja, Yesus I need, Yesus ada, saya tahu semua. Lord Jesus of everyone, Christ of God from slave. This is what my Bible says. This is what my Bible says. Ayo, kita berkatin, yuk kita siap berdoa buat berkat. Bapak, ayo adik-adik sekalian, yuk kumpul dulu, kita berkatin, ya. Berkatin. Di tahun baru Imlek kita berkatin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita juga sebagai orang tua, arahkan tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anak-anak ini Tuhan. Biar anak-anak ini Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan. Mereka dalam kondisi baik, mereka dalam kondisi sehat, masa depan mereka cerah, pelindungan Tuhan sempurna, mereka dalam kondisi yang baik, tidak ada sakit penyakit, tidak ada mara bahaya ada dalam kehidupan mereka. Selalu anak-anak ini diberkati, dilindungi, dan sakit penyakit menghindar dari mereka. Sekolahnya baik, studinya baik Tuhan, masa depan baik, keluarga yang baik, dan melalui anak-anak ini juga Tuhan, orang tua mereka boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak ini, berkati biar anak ini menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa Tuhan dan gereja Tuhan.
Pakai terus anak-anak ini Tuhan, menjadi berkat Tuhan, menjadi saksi buat orang-orang di sekitarnya dalam studinya. Mereka dalam kondisi aman, tidak dibully, dan hamba percaya Tuhan, anak-anak ini terus dalam perlindungan yang maha tinggi. Terima kasih untuk anak-anak ini, juga setiap orang tua yang ada Tuhan berkatin. Biar mereka mendidik anak-anak ini dengan rasa takut akan Tuhan. Mereka mendidik anak-anak ini pengenalan akan Kristus sejak mereka muda, dan juga berkati guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Berkati mereka mendidik anak-anak ini Tuhan, dan mereka boleh mengenal Yesus. Terima kasih, perlindungan Tuhan sempurna, keluar masuk mereka dilindungi, tidak ada sakit penyakit, mara bahaya yang akan mengganggu kehidupan mereka. Mereka tumbuh menjadi anak yang sehat di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan. Di sini ada 2 amplop. Yang pertama adalah yang merah. Itu adalah untuk persembahan yang terbaik, perpuluhan. Bapak Ibu juga bisa memasukkan amplop atau di QRIS yang ada di depan Bapak Ibu, atau menggunakan mesin edisi yang ada di belakang. Dan juga ada persembahan untuk rumah ibadah. Kita tahu tuh, kita memberkati, kita tahu bahwa setiap benih yang ditabur akan Tuhan lipat gandakan. Seperti tema kita gereja ini, tahun penuaian, harus ada yang ditabur. Seberapapun sesuai dengan kerelaan, dan Bapak Ibu tahu hati yang Tuhan tuntun seperti apa. Ya, saya minta Bapak Ibu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami tahu setiap berkat yang kami terima ada bagian milik Tuhan yang kami harus kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan, untuk menjangkau jiwa. Digunakan setiap taburan ini Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Biar melalui wadah ini Tuhan dikelola dengan baik, dengan rasa takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak bisa berbuat banyak Tuhan, tapi biar setiap taburan ini nama Yesus ditinggikan. Banyak orang percaya Yesus oleh karena partisipasi kami dan sebagai kerelaan hati kami untuk menabur. Terima kasih, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, kesehatan mereka. Di tahun 2025 yang penuh ketidakpastian ini, kami punya hal yang pasti, yaitu Allah yang akan menyediakan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu keluar bisa dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Satu hal lagi ya, soal TTS ya. Saya akan umumkan juga. Tadi pagi sudah diundi ya, sudah pemenang yang pagi ada. Yang pemenang kedua yang namanya Valerie. Ada nggak Valerie di sini? Oh, tidak ada. Valerie tidak ada ya. Itu yang menang ternyata anak saya sendiri, Valerie. Jadi karena dia tidak hadir, jadi seperti biasa yang kita sepakati, Angus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom Jemaat Good News and Revival yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GPJR Alamanda. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, Ibu, Om, Tante, Kakak, dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada pukul 8 dan 10, dan setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Untuk anak muda, ada ibadah youth di jam 12.30 di tempat ini. Kami mengundang Opa, Oma, Bapak, dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam di tempat ini. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, ada doa pagi di setiap hari Sabtu jam 6 di tempat ini. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat di BGNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel BGNR Alamanda. Dan jangan lupa ya, follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja,
Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui kris dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan taman kanak-kanak, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 086 75266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum pulang, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersyafaat. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pak Hari Tuhan. Kiranya firman-Mu ini menjadi rema, mendapat pengetahuan buat kami Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kau berkati Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan, serta menteri-menterinya Tuhan. Kami percaya Tuhan pemerintahan yang baru ini Tuhan membawa stabilitas ekonomi yang baik buat Indonesia Tuhan Yesus. Keamanan bangsa negara Tuhan, kami percaya Tuhan bangsa ini menjadi berkat Tuhan, juga menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus bahwa Engkau melindungi semua umat-umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya, Pak Kiki sebagai Gembala Harian 1D dan wakil-wakilnya Tuhan. Juga kami berdoa untuk terutama untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai gembala di tempat ini Tuhan. Kau berikan dia visi misi-Mu Tuhan untuk perkembangan gereja ini Tuhan, menjadi saksi Tuhan di lingkungan GBI GNR dan sekitarnya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarganya, istrinya, semuanya Tuhan Yesus, kemanapun juga pelayanan dia pergi Tuhan, serta bisnisnya Tuhan. Juga kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami masih bisa memberi Tuhan untuk persembahan yang kepada gereja ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau telah memberkati kami Tuhan, dan semuanya Engkau kembalikan Tuhan berlipat kali ganda apapun dari yang kami berikan untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan kami siap terima berkat-Mu. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Semangat kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus akan memberkati kamu, memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu, dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Simeon Kuala, Gongsi Facoy. Tuhan Yesus memberkati.